kalau konteksnya apakah Jokowi bisa bertahan, saya sih melihat malah Jokowi makin kuat gitu. Bahkan kalau yang kontra ya bakal dilibas ya. Bakal dilibas. Kesempatan ya, kesempatan untuk melemahkan ya. Akan bicara apakah Jokowi bisa bertahan ya. Kalau saya cek di survei terakhir 13 Juni ya dari SMRC Saiful Mujani ya. Saidiman Ahmad, manajer programnya, itu masih 75,6% ya. Jadi saya kebanyakan di situ Pak Paul, tapi biasanya saya hanya ke data, ya, data dan berhubungan dengan ngecek data itu ke lapangan. Memang terkonfirmasi bahwa memang rakyat sulit, ya, rakyat sulit terkait dengan mau ngapa-ngapain susah, Pak Paul, Pastor Paul. Jadi mau buka warteg susah, mau buka kafe susah, jadi mereka kalau di channel saya ya, walaupun masih kecil, tapi mereka bilang, wah ini harusnya kita dikasih makan dong, jangan cuma PPMK doang. Kalau saya kan bicara data, saya bilang ya memang sebenarnya pemerintah punya uang banyak, tapi adanya di orang lain gitu. Tapi Ibu Sri Mulyani sudah bikin satgasnya. Jadi mungkin rakyat nanti akan, kalau konteksnya apakah Jokowi bisa bertahan, saya sih melihat malah Jokowi makin kuat gitu. Bahkan kalau yang kontra ya bakal dilibas ya. Bakal dilibas. Kesempatan ya, kesempatan untuk melemahkan ya. Ya gitu. Itu aja Pak Paul. Luar biasa. Jadi ini pendapatnya adalah kesempatan untuk melemahkan lawan-lawan Jokowi. Justru Jokowi bisa melihat peluang untuk melemahkan lawan dengan mudah ya. Dengan peraturan kan. Melemahkan lawan dengan peraturan ya. Dengan pasal. Sebenarnya memang harus PPMK. Memang di Eropa sendiri sudah melihat ganasnya varian Delta ini. Ya, sama. Kita kemarin udah dibuka, sekarang ditutup lagi. Betul. Kemarin udah dibuka, padahal udah divaksin semua, tutup lagi. Kita acara tanggal 24 aja kita saya mau bikin ini, tutup, nggak jadi, cancel. Iya. Tapi Uni Eropa penuh, Piala Eropa penuh sekali Pak Paul. Saya akan nonton beberapa kali tuh. Iya. Ya, habis udah suntik semua sih, udah pede. Pede semua ya. Memang di Indonesia ini ya vaksinnya kurang nyambung sedikit kalau untuk varian Delta ya. Tapi masih lumayan daripada tidak divaksin. Ya. Memang di Eropa lebih cocok vaksinnya itu yang memang Pfizer, Moderna. Moderna. Ini di kita nggak ada, Pastor Paul. Saya ternyata Moderna, bukan Pfizer. Saya lihat di ininya, di barcode-nya itu tulisannya kan ada barcode internasional kan. Kalau udah divaksin ada barcode internasional. Dapat nggak kalian? Kita dapat kalau yang begitu. Cuman kan ada masalahnya QR scan ini loh. Ini Corona Check ini ada aplikasinya. Ya. Ada aplikasinya di Android, namanya Corona Check. Corona Check. Yang jadi masalah Pastor Paul, vaksinnya yang datang memang nggak ada, kita nggak bisa dapat yang jenis Pfizer dan Moderna. Taiwan juga susah dapat. Mungkin baru sekarang baru dapat. Itu pun baru sekarang, baru appointment, baru janji aja. Itu pun lewat. Mudah-mudahan bisa ya. Oh iya, mudah-mudahan bisa. Jadi yang dapat perusahaan. Jadi si Foxconn sama TSMC. Jadi dari pemerintahnya nggak bisa dapat. Karena memang mungkin sedikit. Indonesia malah nggak dapat. Nah, yang bisa dapat itu memang Sinovac. Jadi sayangnya ya seadanya dengan itu. Tapi kemudian kan jadi varian Delta. Jadi varian Delta berat ya, lawan Sinovac, lawan varian Delta berat lah. Ada yang bilang sampai harus 3 kali dia divaksinnya, kaget juga gitu. 3 kali? Kalau orang PDIP udah ngomong 3 kali katanya. Waduh, kaget mereka. Kasian ya. Kasian. Oke, terima kasih buat informasinya dan opininya, luar biasa Pak Gajah Mada. Mudah-mudahan bisa mengedukasi mereka bahwa memang PPMK ini penting sekali, karena kalau mengandalkan vaksin nggak nyambung ya. Hanya PPM, karena kalau data di channel saya itu jelas ya. Jakarta adalah penyumbang terbesar,
ya. Jadi jauh lah, nama nomor 2-nya jauh, nomor 3 jauh, ya. Apalagi Surabaya, ada yang ngomong, wah Surabaya orang PPMK-nya digeruduk. Wah, saya bilang ini Jakarta ini, nggak sama dengan Surabaya. Jakarta ini paling parah, ibaratnya penyumbang terbesar. Jadi memang butuh ketegasan dari polisi ya. Kalau saya ya, atau nanti yang lain, saya katakan seperti itu. Sampai sekarang sih banyak yang ini, tapi mereka kalau saya lihat sudah mulai paham pentingnya PPMK. Karena vaksin itu, apalagi vaksinnya itu Sinovac ya. Jadi memang masih berat. Akhirnya kan tadi kan saya bilang di awal sudah ngomong secara singkat bagaimana Menku juga sudah istilahnya hopeless ya. Kalau bicara kuartal ketiga, kuartal keempat, ya berarti kan ini sekarang kan sudah masuk kuartal 3. Lalu di Eropa juga sama ya, Presiden European ECB-nya, Bank Sentral di Eropa, Christine Lagarde juga sama nyerah ya. Dan sebenarnya ya itu kalau virus corona varian Delta itu sebenarnya. Dan memang mematikan. Kalau bicara orang-orang yang pernah saya ngobrol, ya kasihan sekali ya, itu sudah banyak yang meninggal ya dalam beberapa hari ini ya. Jadi saya akhirnya ya tetangga juga itu malah belasan tuh Pak Hendro Virleso katanya. Tetangganya udah belasan yang masuk corona ya, kena corona. Tetangga saya juga ada 4, tapi kalau secara orang belasan. Gitu. Ada belasan, jadi memang ini cepat sekali menular dan harus cepat di penanganannya, tepat sekali ya. Nah, jadi ya PPMK itu menurut saya yang paling penting ya. Kalau dalam kondisi begini paling gampang itu memang PPMK. Yang lain itu kalau misalnya kita berangkat kerja, ya resiko orang katanya cuma lewat doang 5 menit langsung kena, bisa airborne dia. Saya bukan orang biologi ya, bukan orang saya bicaranya biasanya ekonomi dan industri. Hanya sedikit mengerti biologi. Setelah melihat gini kondisi Jakarta ya terutama ya, ini di provinsi saya memang berat ya. Berat sehingga nggak tahu bagaimana nanti pemerintah yang sekarang posisi Jakarta kan PPMK dari tanggal 12 sampai 20 ya, 20 cukup lama. Ada yang bilang bisa diperpanjang. Kalau orang-orang dari bursa bilang itu bisa diperpanjang sama pemerintah. Karena kalau kondisinya tidak membaik. Karena memang terus meningkat terus, ya. Rekor terus tiap hari nambah rekor di Jakarta. Ya kita doakan. Kata survei ini. Begitu saja Pak Pastor Paul. Ya. Ini Dokter Louis-nya ini yang ini hari ditangkap ya Dokter Louis ya. Gitu kan? Yang 1-2 pemulung kan. Tapi kan gua nggak mau ke situ. Dokter Louis saya nggak tahu gimana, tapi waktu saya masukkan, saya lihat dia punya wawancara dan saya juga masukkan di presentasi saya. Kalau menurut saya kurang tepat karena kalau saya lihat data dari Geographic Information System terkait dengan data global COVID dari Johns Hopkins University itu udah parah sekali lah. Jadi lihat peta dunia gitu merah, yang merah itu udah dominan, ya. Terutama Amerika, ya. Ya Indonesia urutan. Kalau sekarang Indonesia itu kalau di dunia nomor 2 bisa. Tapi kalau secara total ya Amerika yang paling banyak kena, ya. Di dunia kita nomor 2, nomor 1 Brasil ya. Tapi di Asia kita nomor 1 mengalahkan dia. Jadi kalau dibilang tidak ada ya, oleh Dr. Louis, kok jelas itu GIS-nya, Geographic Information System jelas-jelas mengatakan ini COVID, Johns Hopkins University. Di sana juga banyak banyak saintis juga, banyak dokter juga. Walaupun Dr. Louis itu tahun 2004 lulus dari UI, tapi dia ngambil berikutnya sekolah lanjutannya kan anti-aging. Nah, kalau analisa saya, aging kan itu jasa, perusahaan jasa. Istilahnya termasuk yang kalau di Cina sendiri sebenarnya dari data yang saya dapat dari Caixin, ya, Caixin itu paling terpercaya ya, karena kan di sana negara komunis ya. Caixin itu paling terpercaya kalau ngomong mengukur manufacturing dan
jasa. Cina pun di bulan Juni ya paling rendah selama 14 bulan terakhir, paling rendah jasanya. Jadi kan di sana sudah bergeser dari manufacturing ke jasa kan, karena ngalamin trade war itu bergeser. Dia berjasa ke industri jasa. Jasanya paling rendah di bulan Juni ini. Alasannya juga di CIC disebut COVID. Jadi kalau Dr. Louis mengatakan bahwa itu bohong, saya ngecek dari Cina, saya ngecek dari data GIS tadi, saya ngecek juga Indonesia, nyambungnya nggak ketemu. Saya nggak berani membantah, tapi nggak ketemu. Bahkan saya mengutip kepada Dr. Li Menyang, dia dokter physician. Orang Amerika tahu lah, dokter biasa lah, kesehatan kita ngejaga, dokter umum. Tapi ahlinya, ya S3-nya itu virus. Dalam ini virus virus COVID justru. Ya, dan dia juga ada di lab Wuhan. Dia malah mengatakan dia lari ke Amerika, ya. Orang tuanya dipersekusi di Cina, dia mengatakan malah mengkaitkan dengan bioweapon. Jadi kedua dalam presentasi saya dua dokter tadi disebutkan, di sini ada Dr. Louis, di sini Dr. Li Menyang. Saya serahkan kepada yang mengikuti channel saya untuk menilai kira-kira siapa yang benar. Kira-kira saya hanya menunjukkan data saja. Karena tapi kan ditangkap hari ini udah ditangkap hari ini. Ya karena berbahaya. Kalau saya bilang di Indonesia itu jangankan sekarang ini paling bahaya. Setahun yang lalu saya ceritakan di bulan Januari 2020 ya, S1 saja di daerah Depok tidak percaya corona. Jadi kalau sekarang di bulan Juli 1,5 tahun kemudian mengatakan seperti Dr. Louis itu berbahaya, sangat berbahaya di Indonesia. Kecuali kalau benar ya, memang itu tidak ada. Tapi kalau saya ngelihat kok, ada sebutlah, saya ada kenalan di industri kesehatan, ya. Dia sampai nambah shift ya, karena memang permintaan jadi meningkat ya. Tapi kalau yang di industri sektor lain berat ya, karena memang misalnya terjadi 50%, jadi sedikit sekali mereka. Artinya orangnya dibagi ya, yang masuk ke kantor itu dibagi-bagi, nggak bisa full. Itu dampak dari COVID itu terasa gitu, terasa sekali. Jadi agak sulit. Walaupun Dr. Louis itu ngomong soal apa tuh, saya lupa ngomong. Intinya soal kekebalan tubuh ya, kekebalan tubuh sama interaksi obat yang terlalu banyak. Benar, ada dokter kenalan saya, dia dokter kerja di perusahaan, dia di bagian, kalau di perusahaan itu ada safety health, SHE. Jadi dia bukan dokter umum, tapi dia lulusan kedokteran, kerja di perusahaan ngurusin karyawan di situ. Dia sendiri kalau menilai obat yang diberikan kepada pasien-pasien COVID, memang itu keras obatnya. Jadi kalau dibilang gara-gara 6 obat, kan itu kan Dr. Louis ngomongnya 6 obat dikasih ke pasien, apa enggak interaksi obat yang berlebihan. Benar juga sih itu. Saya di situ benar. Hanya kembali lagi saya melihat data, saya bukan orang biologi, saya lihatnya datanya memang di Eropa, di Inggris juga, di Cina, memang COVID ini menjadi tantangan ekonomi berat. Ya sampai menteri aja udah angkat tangan, menteri di kita aja udah angkat tangan. Presiden ECB Christine Lagarde juga sama, sudah pesimis ya. Cuma dia belum sempat ngomong, tapi saya coba nanti dengarkan. Kalau saya yang tangkap dia sudah pesimis. Hanya belum tepat, belum dapat momentum untuk bicara ya. Karena masih banyak urusan gitu, tapi kalau saya lihat dia pesimis juga. Kalau ngelihat Sri Mulyani kan linknya ke situ, itu dia
G20 itu katanya mengadakan pertemuan. Tidak hadir tapi secara video conferencing mereka dibicarakan. Memang menteri-menteri keuangannya pesimis kaitannya ke COVID. Jadi ya pekerjaan Pak Paul ya diaponya itu bagus membantu ya, barangkali yang ya karena gitu, bayangkan keluhannya kalau di Jakarta kita disuruh isolasi mandiri, tapi kita siapa yang ngasih makan kita? Iya, betul. Itu kan masalahnya kan, tantangan kita kan di sana. Itu, jadi itu keluhan-keluhan rakyat jelata. Jadi saya kan, ini kasihan nih rakyat jelata. Saya mengambil posisi Pak Paul mengadvokasi rakyat jelata. Kalau industri kan menterinya mengadvokasi mereka. Iya. Minta potong pajak lah, minta potong banyak yang permintaan mereka. Kalau saya lihat, salah satunya pajak yang minta dipotong, banyak lah. Ya biarlah para menteri, partai yang rakyat jelata ini nggak ada yang melakukan advokasi. Nah, channel saya dari sejak awal saya sudah memposisikan seperti itu, hanya formatnya masih saya cari-cari. Itu aja. Oke.